potensi perang dunia, kenapa kita tidak bersiap-siap? Ngapain persoalin ijazah Jokowi? Bukankah Donald Trump jauh lebih membuat masalah ketimbang Jokowi itu? Bukankah ketegangan antara Jinping dan Donald Trump itu bisa menghasilkan kerusuhan politik di Asia Pasifik? Kenapa kita nggak bicara itu? Oke, kita ngerti itu, tetapi tidak boleh membandingkan antara sesuatu yang seolah-olah grandius, besar karena ini skala dunia, dengan sesuatu yang sekedar soal ijazah. Tidak boleh membandingkan hal yang teknis dengan hal yang etis itu. Bahwa ada masalah besar bukan berarti bahwa masalah ijazah Jokowi jadi kecil. Justru ijazah Jokowi itu menjadi soal besar karena di dalamnya bermukim seluruh kecurigaan publik terhadap pendistribusian kekuasaan selama 10 tahun Jokowi itu. Kan dari situ kita mulai itu. Jadi sebetulnya ijazah itu adalah penanda pertama sebut aja cara orang menilai leadership dari Pak Jokowi itu. Kalau bahkan untuk menunjukkan dia tidak bisa, itu artinya dari awal dia ingin berbohong atau dia ingin ngeprank rakyatnya sendiri, dan itu dua ciri dari mental yang sama, itu arogan, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau dudukkan ini dan menganggap bahwa tidak ada kadaluarsa di dalam soal pelanggaran etis seorang pejabat negara tuh. Demikian juga kita mulai menduga bahwa orang mulai melihat niat buruk dari Presiden Jokowi dengan menitipkan Gibran pada Presiden Prabowo. Yang tentu secara naluri Presiden Prabowo bisa nilai sebatas mana sih bahayanya tuh. Tetapi publik melihat proses itu adalah upaya untuk menyelundupkan ambisi Jokowi, bahkan ambisi untuk menutupi segala macam kebohongannya, supaya ada orang yang bisa melindungi dia, dan satu-satunya yang pasti bisa melindungi dia ada keluarganya. Satu-satunya keluarganya yang memungkinkan dilindungi secara politis adalah dengan menempatkan putranya kan. Jadi kita hanya bisa mengolah itu sebagai alat untuk membayangkan bagaimana masa depan demokrasi, masa depan Indonesia kalau proses melahirkan kekuasaan, melahirkan pemimpin itu dimulai dari sifat-sifat yang manipulatif. Nah ini sebetulnya dimensi yang tidak secara eksplisit dibaca oleh banyak pihak, karena menganggap bahwa ribut-ribut soal ijazah Jokowi ini hanya akan memerosotkan bangsa ini yang seharusnya punya energi untuk menghasilkan keadilan di tingkat dunia, karena perang dagang yang mungkin menjadi perang terbuka. Tapi sekali lagi, sebuah bangsa bertumbuh bukan dari keahlian teknis untuk menyelesaikan ekonomi, keahlian teknis untuk ikut menentukan blok mana yang seharusnya dipihaki dalam potensi perang dagang maupun perang terbuka nanti. Kita mesti mulai dari membersihkan kader-kader bangsa ini, leader kita ini, pemimpin-pemimpin di masa depan, mulai dari hal yang prinsipil, yaitu kejujuran, yaitu integritas, yaitu konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kan itu yang kita tagih pada pemimpin kan. Kita tidak menagih pemimpin itu untuk punya senjata nuklir atau segala macam jenis amunisi yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh radar-radar musuh. Itu soal teknis saja. Tapi kalau dia dimulai dari sifat manipulatif, maka semua peralatan perang itu bahkan bisa berbahaya bagi bangsa kita sendiri kan. Jadi sekali lagi, memimpin hari-hari ini, terutama di dalam ide kepemimpinan ketika terjadi krisis lingkungan, krisis ekonomi, upaya untuk menemukan kembali value di dalam hubungan internasional harus dimulai dari titik nol, yaitu kejujuran seorang pemimpin. Dan pemimpin yang jujur, apalagi dia adalah kepala negara, harus mau dengan imperatif moral untuk menjawab pertanyaan warga negara. Bukan pergi ke pengadilan, tapi menjawab pertanyaan warga negara. Kenapa? Karena kedaulatan ada pada warga negara. Dan kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh pertanyaan warga negara akan berubah menjadi arogansi. Tempat usaha asing dijemur ada izin usaha sekian lama tahun, asing dikasih fasilitas pekerjaan, tenaga asing sampai ditaruh ke Indonesia. Anak bangsa mana? Apa yang dia dapat setelah Pak Jokowi itu memberikan karpet merah kepada mereka? Mungkin di situ ada timbal balik. Lalu yang gimana? Yang kedua, bagaimana Pak Jokowi itu membangun singgasana keluarganya, anak-anaknya, mantunya, sepupu saudaranya, supaya duduki di pemerintahan. Sementara
Emang hanya itu yang diperjuangkan selama 10 tahun kok. Dengan merubah undang-undang dan aturan. Sementara anak bangsa mana kita? Yang lebih pantas untuk menduduki itu nggak pernah dikasih kesempatan. Yang ketiga, bagaimana Jokowi ini menurut saya bisa menghidupi para pendukungnya, para buzzer-nya, hingga sampai orang yang tidak punya kapasitas secara pendidikan punya posisi strategis di pemerintahan. Itu kan sudah terbukti. Jadi ini jadi pertanyaan besar gitu. Ditambah-tambah lagi yang sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi rakyat biasa, kawan. Udah jadi sipil. Kok bisa ya abdi negara para polisi itu di bawah telunjuknya beliau? Hello, kalian datang ke rumah. Datang. Pak Jokowi bukan jenderal. Mungkin kalau Pak Jokowi posisinya kalau kayak Pak SBY ya, saya masih masuk di logika saya. Walaupun Pak SBY sudah tidak menjabat jadi presiden lagi, beliau adalah tokoh besar, anak tokoh bangsa, betul lah kita akui ya kan. Banyak jasa. Terus beliau juga jenderal, pensiunan juga. Pernah jadi punya anak buah. Terus beliau juga ketua partai tadinya. Pak Jokowi siapa? Kita sebagai rakyat bertanya ini. Pertama preman, sekelas preman. Ya kan? Datang. Ya kan? Datang. Yang notabene kita ragukan, kita oke lah. Bang Hercules kita tahu siapa. Secara pendidikan juga mungkin ya karena memang saya tahu Bang itu ketua preman. Datang ke Pak Jokowi sowan, membela Jokowi. Terus yang lain lagi, kualitas merah putih. Sil Peter gitu kan, sampai tentang petenteng. Oke, beliau karena emang ininya Pak Jokowi, saya akuin itu. Tiba-tiba ini polisi yang namanya berbintang abdi negara disejar-jarkan dengan Hercules. Ini pertanyaan kita sebagai rakyat. Kok bisa seperti ini bangsa ini? Ada apa gitu? Miris. Miris bang. Para jenderal-jenderal makanya bicara beliau. Bikinlah petisi, bikinlah ajuan permohonan. Ya kan? Ada 8 permohonan kepada Pak Prabowo. Karena melihat ini sudah genting. Itu tokoh-tokoh besar, apalagi Pak Trisno, jenderal besar yang pernah menjadi wakil presiden juga beliau. Iya kan? Tahu akan bangsa ini akan kemana, seperti apa. Saya yakin Pak Trisno kalau boleh saya katakan nangis hatinya batinnya. Karena negara itu sudah tidak baik-baik saja. Makanya ya Pak Trisno yang beliau adalah seorang jenderal dan beliau juga sebagai wakil di badan BPIP itu yang diketuai oleh Pak Bu Mega walaupun sampai sekarang tidak jelas kinerjanya seperti apa hasilnya. Dah dari situlah otomatis Pak Trisno melihat keadaannya selama kepemimpinan Pak Jokowi. Ditambah-tambah sekarang seperti ini. Saya setuju kok dengan para jenderal itu dan saya ikut berjuang untuk mereka semua. Mungkin gitu aja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Darius. Ya, Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang semuanya. Ya, terima kasih sudah diizinkan bergabung ini. Jadi ya, memang isu masalah ijazah UGM Jokowi ini kan masih rame ya, masih rame gitu. Jadi istilahnya beberapa orang, beberapa kelompok mempertanyakan hal itu gitu loh. Nah, cuma kalau saya kan pemain bang ya, pemain medsos maksudnya gitu ya. Mungkin kita flashback dulu sebentar bang untuk masalah kasus ijazah Jokowi itu kan semuanya bermula dari Bambang Sri ya, tahun berapa gitu kan di Facebook. Nah kebetulan saya juga menemukan itu pertama-tama, kok begini ya Jokowi undercover gitu kan bukunya. Bahkan dia jual kalau nggak salah 38.000 waktu itu gitu. Nah kok begini nah itu bang, jadi permasalahan awal dari situ. Nah cuma permasalahannya adalah saya yakin Bambang Tri ini bergerak, dia bukan sendirian, pasti ada yang menggerakkan, ada pendukungnya yang menyokong dana lah istilahnya, nih kamu cari ini begini-begini. Nah tapi kita tidak usah sampai sejauh arah situ. Nah, apa indikasinya apa bang ke arah situ bang?
Saya tidak bisa mengatakan ya Bang ya, karena pada saat itu kan 2014 kasus waktu itu kan pilpres Ingat ya. Bang, maaf Bang, saya kalau tidak salah 2012 Bang waktu di Solo Bang. Anda jangan terlalu ini Bang. 2012 sudah menyurahkan Bambang Tri waktu jadi wali kota Iya, Solo. iya, betul. 2012. Sampai Oke, istrinya hamil. Itu jangan dibuang itu kisah itu. Jadi ya dalam boleh. dengan apa Abang terlalu menambah-nambah. Yang saya pertanyakan kata host tadi. Betul, dalam kapasitas apa Bambang kalau Abang ada yang membiayai. Padahal waktu itu Bambang Tri di penjara tiba-tiba keluar istrinya udah hamil. Betul Jadi Bang. kalau Jadi Anda bilang ada cover itu berarti Anda saya pertanyakan bacaan the cover Anda betul apa Anda ada cover yang Anda baca. oke Lanjut. abangku, oke abangku. Jadi gini Bang, Bambang, ya saya tidak akan menuduh ya, karena saya termasuk saksi juga karena saya waktu itu di Lenteng Agung Bang. Abang tahu kan dulu partai siapa yang di Lenteng Agung Bang? Kenapa Dan nama? siapa yang disuruh untuk menjemput ijazah Jokowi waktu itu untuk maju ke DKI? Saya juga tahu Bang prosesnya. Nah, gitu. Saya juga dengar dari langsung orang, wah ribet ini udah hamin hamin 3, hamin 4 harus berangkat ke sana begini belum siap lah segala macam. Nah, gitu Bang. Nah, nah gitu jadi apa namanya ya saya tidak akan menuduh siapa-siapa, cuma isu ijazah palsu itu kan pada 2014 itu kan tidak boom gitu. Kalau pada saat itu isu itu boom, saya yakin Jokowi kalah. Selesai itu. Selesai dengan hormat dengan kalah dengan Prabowo. Nah, isu itu boom setelah Jokowi menjabat gitu. Saya terus terang dulu pendukung Jokowi pada saat dia ke Jakarta, saya dukung. Kemudian pada saat dia capres juga saya dukung. Tapi di pertengahan jalan, Abang tahu nggak? Jokowi belum dilantik itu ada delegasi rombongan Cina dari RRC Partai Komunis. Enggak, sebentar Bang. Saya agak ini. Abang 2014 dukung Jokowi ke Jakarta. Saya tanya balik. Dasarnya apa waktu itu bisa dukung Jokowi? Karena Karena sebentar. gini, Bang. Karena gini, sama wakilnya, ya, sekdanya yang di Solo itu waktu di Solo sudah menjelaskan bahwa Jokowi itu siapa. Kenapa itu tidak menjadi bahan pertimbangan Abang? Kalau saya sih jadi bahan pertimbangan kalau itu. nggak bisa, Bang. Berita-berita itu kalah dengan popularitas Jokowi. Iya, enggak ini jangan bicara berita. Abang 2014 mendukung Pak Jokowi untuk ke DKI 1, ya kan? Apalagi di 2000 untuk jadi 2014 kan untuk 2014 itu Jokowi presiden loh. Iya, 2014 jadi presiden. Nah, saya tanya gini, kenapa Abang 2014 begitu mudahnya mendukung Pak Jokowi, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apa Abang tidak dapat informasi dari anak buahnya beliau waktu di Solo tentang bagaimana sosok Jokowi waktu di Solo? Dapat. Seharusnya itu kan bisa menjadi Nah, itu harusnya menjadi bahan pertimbangan ya Abang. menjadi referensi tuh Bang. Referensi Ya. Abang. Oke, Bang. Jadi gini, Bang ya. Itu informasi itu tenggelam dengan popularitas Jokowi, Bang. Enggak gini guys, saya pertanyakan. Di periode kedua pun Abang katanya dukung Jokowi, betul? Di periode kedua saya dukung Prabowo. Nah, oke, di periode pertama saya kembali lagi di periode pertama Abang mendukung Jokowi. Padahal ya temennya itu kan yang di Solo tuh bagian saya tadi lupa, beliau sudah menjelaskan begitu jelas gitu siapa Jokowi, statusnya di Solo itu seperti apa. Kalau saya Bang jujur aja, saya waktu itu jangan pertimbangan. Akhirnya saya ke Solo Bang, jujur saya ke Solo sama teman saya. Saya pengen Itu cek Solo itu seperti apa. Itu kan Abang. Kalau saya kan beda, Bang. Tiap orang kan berhak punya Iya, pendapat makanya saya masing-masing bilang dong, tadi. Bang. Iya, Ya Bang, kan? setuju, Abang Bang. tidak bisa memaksakan pendapat Abang ke saya. Saya pun tidak bisa memaksakan pendapat ke Abang. Setuju. Ya kan? Nah, gitu. Jadi gini, Bang. Saya ceritakan dulu pelan-pelan nih ya. Nah, Iya, sih. Abang tahu nggak pada saat Jokowi menang kemudian belum dilantik ada rombongan ke ini nemui Jokowi dari RRC? Nggak tahu kan? Saya tahu Bang, saya ngerti. Nah jadi belum dilantik aja nih Jokowi ada rombongan 1 bis dari RRC.
kegubernuran, habis itu ke Tengku Umar, ya kan? Nah, saya udah membaca ini kenapa seperti ini, belum dilantik loh bang itu bang, belum dilantik itu bang. Dulu abang, Anda waktu itu Anda orangnya PDP bukan? Saya boleh ya terserah abang dah. Enggak, Abang saya mau tanya negotiate. ini per-peran aja. Abang berarti orang PDP kan saat itu? Enggak bang, jadi kalau kalau dibilang orang Oh, ini PDIP, saya referensikan dengan ponakan saya, Bang. Jujur aja saya akan closekan dengan ponakan saya. Waktu deklarasi Ya. RI 1, Abang ada nggak di ruangan itu? Ada hadir nggak waktu deklarasi RI 1? deklarasi RI 1 yang diadakan oleh relawan mana bang? Megawati waktu itu. Megawati Center atau Projo atau mana, kan banyak bang relawan-relawan. Di situ Bu Megawati hadir waktu deklarasi itu diajukan Iya, Jokowi itu ke RI 1 dari DKI itu. Waktu itu. iya jadi gini bang, apa Ya. namanya? Ya pokoknya saya kan cerita bang ya. Kenapa saya awalnya mendukung Jokowi kemudian berubah. Hmm. Di tengah jalan saya berubah. Iya. Abang bisa cek ya, bisa cek akun media sosial saya banyak bermain di Facebook bang. Iya, terus. Karena Facebook ini paling lama lah istilahnya gitu kan, media sosial paling lama. Nah itu saya udah deh. Nah, tapi begitu berjalannya pemerintahan kok saya lihat kok